Gempar dunia. Dari ruang rapat panas FIFA di Kanada, situasi berbalik. Iran memastikan tetap tampil, tapi penuh ketakutan. Media Eropa menyebut ini keputusan berisiko tinggi, media Asia terbelah, dan dunia mulai ragu. Indonesia diam-diam bersiap. Erick Thohir muncul di tengah badai isu global, saat tim nasional Iran terseret konflik dan terancam. Indonesia tiba-tiba masuk radar, didukung banyak negara, diperkuat janji pemain kelas dunia dari KNVB, dan diperkuat dua striker miliaran, Mitchell Baker dan Luke Falkry. Dunia mulai geger. Narasi kini memasuki babak yang lebih panas, karena reaksi dunia mulai bermunculan, terutama dari media Eropa dan Asia yang menyoroti keputusan tim nasional Iran untuk tetap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 meski dibayangi kekhawatiran besar. Media Eropa cenderung melihat situasi ini sebagai risiko tinggi yang dipaksakan. Sejumlah laporan menyoroti bahwa konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat bisa berdampak langsung pada keamanan tim, bahkan berpotensi mengganggu jalannya turnamen. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Ketegangan militer dan politik disebut sebagai faktor utama yang bisa membuat partisipasi Iran menjadi tidak stabil dan penuh risiko. Bahkan ada suara dari kalangan media dan pengamat yang menyarankan agar sepak bola dijadikan alat diplomasi, bukan justru dipaksakan dalam situasi yang belum aman. Tak hanya itu, sebagian media Eropa juga mulai mempertanyakan keputusan FIFA jika tetap membiarkan Iran tampil tanpa solusi konkret terhadap isu keamanan. Mereka menilai, jika terjadi sesuatu di tengah turnamen, maka dampaknya bukan hanya untuk Iran, tetapi juga citra Piala Dunia secara keseluruhan. Sementara itu, media Asia justru terbelah dalam melihat situasi ini. Di satu sisi, ada yang menilai Iran tetap layak bermain karena mereka lolos secara sportif. Namun di sisi lain, kekhawatiran tetap mendominasi. Media Asia menyoroti bahwa ketidakpastian visa, larangan supporter, hingga tekanan politik bisa membuat Iran tampil dalam kondisi tidak ideal, bahkan disebut berpotensi bermain tanpa dukungan fans langsung di stadion. Lebih jauh lagi, beberapa media Asia secara tegas menyebut bahwa jika Iran memaksakan diri, maka itu bisa menjadi bumerang. Bukan hanya soal performa, tapi juga stabilitas tim secara mental. Karena bermain di panggung sebesar Piala Dunia dengan tekanan politik di belakang layar, bisa mempengaruhi fokus pemain di lapangan. Ada juga sudut pandang yang lebih keras. Beberapa laporan menyebut bahwa solusi alternatif seperti playoff tambahan atau penggantian tim tetap perlu dipersiapkan sebagai langkah darurat. Ini menunjukkan bahwa dunia belum sepenuhnya yakin situasi Iran benar-benar aman. Dan dari semua reaksi itu, satu kesimpulan mulai terbentuk. Iran memang akan bermain, tapi dunia belum sepenuhnya percaya mereka akan baik-baik saja. Di tengah keraguan global itu, bayangan skenario darurat tetap hidup. Dan di sanalah nama timnas Indonesia masih diam-diam disebut sebagai salah satu opsi yang siap jika situasi berubah. Cerita pun semakin menarik. Karena sekarang bukan hanya soal siapa yang bermain, tapi siapa yang paling siap jika semuanya berubah dalam sekejap. Kehadiran Erick Thohir di Kanada dalam sebuah forum penting yang digelar oleh FIFA, sebuah pertemuan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga syarat tekanan, spekulasi, dan kepentingan global. Di tengah situasi yang memanas, dunia sepak bola tiba-tiba diguncang oleh polemik yang melibatkan tim nasional Iran. Penolakan visa terhadap delegasi Iran oleh otoritas Kanada memicu efek domino yang sangat besar, bukan hanya dalam ranah politik, tetapi juga langsung berdampak pada peta persaingan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Ketegangan ini membuka celah yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, kemungkinan adanya perubahan komposisi peserta. Di tengah kekacauan itu, nama timnas Indonesia perlahan mulai muncul ke permukaan. Awalnya hanya bisikan, lalu berubah menjadi perbincangan serius. Dukungan dari berbagai negara seperti Belanda, Italia, hingga Arab Saudi memperkuat posisi Indonesia sebagai kandidat yang layak diperhitungkan. Bukan tanpa alasan, Indonesia dinilai memiliki potensi besar, basis supporter yang luar biasa, dan momentum yang tepat untuk naik ke level berikutnya. Lebih dari itu, sinyal kuat datang dari KNVB yang menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam menghadirkan pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi. Ini bukan sekadar bantuan teknis, tetapi bagian dari strategi besar untuk mempercepat transformasi kualitas skuad. Nama-nama seperti Mitchell Baker dan Luke Falkry pun mulai mencuat sebagai simbol perubahan. Dua penyerang dengan nilai miliaran rupiah ini diproyeksikan menjadi ujung tombak baru, mewakili standar permainan modern, cepat, tajam, dan penuh determinasi. Namun di balik semua peluang itu, tersimpan tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. FIFA menetapkan standar yang sangat tinggi bagi setiap peserta. Tidak cukup hanya dengan momentum dan dukungan, kesiapan tim secara teknis, mental, dan organisasi menjadi penentu utama. Indonesia bisa saja mendapat kesempatan, tetapi jika dinilai belum layak, peluang itu bisa hilang dalam sekejap. Situasi ini menempatkan Indonesia di titik paling krusial dalam sejarah sepak bolanya. Antara harapan besar dan tekanan global, antara mimpi dan realita.
Namun satu hal yang tak terbantahkan, langkah sudah diambil, sinyal sudah terlihat, dan dunia mulai melirik. Kini semuanya kembali pada bagaimana Indonesia mempersiapkan diri. Karena jika kesempatan itu benar-benar datang, tidak akan ada waktu untuk ragu. Hanya ada satu pilihan, siap atau tertinggal. Ketika situasi semakin berkembang, dinamika di balik layar justru makin menegangkan. Di ruang-ruang tertutup forum FIFA, pembahasan tidak lagi sekadar administratif, melainkan mulai menyentuh kemungkinan skenario darurat yang jarang terjadi dalam sejarah. Nama timnas Indonesia disebut-sebut mulai masuk dalam radar diskusi sebagai opsi realistis jika situasi tim nasional Iran benar-benar tidak menemukan titik terang. Di momen inilah peran Erick Thohir menjadi krusial. Bukan hanya hadir sebagai perwakilan, tetapi juga sebagai negosiator yang membawa satu pesan kuat. Indonesia siap jika diberi kesempatan. Sinyal ini tidak disampaikan secara terbuka, namun terasa dari intensitas komunikasi yang semakin tinggi dengan berbagai pihak penting di sepak bola dunia. Sementara itu di dalam negeri, PSSI bergerak lebih cepat dari yang terlihat di permukaan. Persiapan tidak lagi bersifat jangka panjang, melainkan berubah menjadi mode siaga penuh. Setiap detail diperhatikan, mulai dari kesiapan pemain, jadwal pemusatan latihan, hingga percepatan administrasi naturalisasi yang kini menjadi prioritas utama. Nama Mitchell Baker dan Luke Fitchke kembali menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena nilai fantastis mereka, tetapi karena keduanya dianggap sebagai potongan terakhir dari puzzle besar yang sedang disusun. Baker diproyeksikan menjadi penyelesai akhir, sosok yang bisa mengubah satu peluang menjadi gol penentu. Sementara Fitchke menjadi senjata pembuka, kecepatan, kreativitas, dan keberaniannya menjadi ancaman yang sulit dihentikan. Jika keduanya benar-benar bergabung tepat waktu, maka wajah lini depan Indonesia bisa berubah total hanya dalam sekejap. Namun semakin besar peluang, semakin besar pula tekanan yang datang. Standar dari FIFA tidak memberi ruang kompromi. Semua aspek akan dinilai, dari kualitas permainan, kedalaman skuad, hingga kesiapan mental menghadapi panggung dunia. Indonesia tidak hanya harus siap tampil, tapi harus siap bersaing. Di sisi lain, sorotan dunia terus membesar. Media internasional mulai menempatkan Indonesia sebagai cerita paling menarik dalam dinamika menuju Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah negara dengan basis supporter masif, potensi besar, dan kini berada di persimpangan sejarah. Dan di tengah semua itu, waktu terus berjalan. Setiap detik yang berlalu adalah penentuan. Setiap keputusan yang diambil bisa mengubah arah cerita. Ini bukan lagi sekadar kemungkinan. Ini adalah fase di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan, atau hilang begitu saja. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka dunia tidak hanya akan menyaksikan Indonesia tampil di Piala Dunia, tetapi juga menyaksikan bagaimana sebuah bangsa memanfaatkan momen paling langka untuk mengubah takdirnya. Dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi kata kejutan. Yang ada hanya satu pengakuan, Indonesia memang pantas berada di sana. Ketegangan mencapai titik yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Informasi yang beredar semakin liar, namun di balik itu semua, satu benang merah mulai terlihat. Segala arah kini seolah mengarah pada satu kemungkinan besar yang tak bisa lagi diabaikan. Di lingkaran elit FIFA, pembahasan soal kesiapan negara pengganti mulai memasuki tahap serius. Dan nama timnas Indonesia tetap bertahan dalam daftar yang terus dibicarakan. Di saat yang sama, langkah PSSI semakin agresif. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu kepastian. Semua disiapkan seolah keputusan bisa datang kapan saja. Infrastruktur, logistik, hingga kesiapan tim nasional dipacu dalam tempo tinggi. Ini bukan sekadar antisipasi, ini adalah bentuk keyakinan bahwa peluang itu benar-benar ada. Di sisi teknis, fokus kini benar-benar dikunci pada penyempurnaan skuad. Mitchell Baker dan Luke Fitchke bukan lagi sekadar nama dalam rumor, tetapi sudah diposisikan sebagai simbol kesiapan baru. Baker dengan ketajamannya di depan gawang diproyeksikan menjadi penentu dalam momen-momen kritis, sementara Fitchke dengan kecepatannya akan menjadi pembeda dalam skema serangan cepat. Keduanya bukan hanya mahal secara nilai pasar, tetapi juga membawa mentalitas kompetisi level tinggi yang selama ini sangat dibutuhkan. Namun cerita tidak berhenti di situ. Kehadiran mereka memicu efek domino di dalam tim. Intensitas latihan meningkat, persaingan antar pemain semakin ketat, dan standar permainan naik drastis. Tidak ada lagi zona nyaman. Semua pemain dipaksa naik level, karena satu hal kini jelas. Jika Indonesia benar-benar melangkah ke Piala Dunia FIFA 2026, maka yang dibutuhkan bukan sekadar tim, tapi skuad yang siap bertarung. Di luar lapangan, dukungan internasional terus mengalir. Negara-negara yang sebelumnya meragukan kini mulai membuka suara. Mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai opsi darurat, tetapi sebagai potensi kekuatan baru yang bisa membawa warna berbeda di turnamen terbesar dunia. Basis supporter yang luar biasa besar, antusiasme yang tak terbendung,
serta pertumbuhan sepak bola yang pesat menjadi nilai lebih yang sulit diabaikan. Namun di balik semua itu, satu ujian terbesar masih menanti, keputusan final. Sebuah keputusan yang akan menentukan apakah semua persiapan ini akan menjadi kenyataan, atau hanya berhenti sebagai cerita yang hampir terjadi. Waktu semakin sempit, tekanan semakin besar. Tapi justru disitulah mental sebuah bangsa diuji. Jika kesempatan itu benar-benar datang, maka Indonesia tidak boleh ragu, tidak boleh setengah siap. Karena panggung dunia tidak memberi kesempatan kedua. Dan jika Garuda benar-benar dipanggil, maka ini bukan sekadar tentang tampil di Piala Dunia. Ini tentang membuktikan bahwa Indonesia layak berdiri sejajar dengan dunia. Situasi berubah lagi, dan justru semakin rumit. Di tengah semua spekulasi yang mengarah ke kemungkinan pergantian, tim nasional Iran akhirnya memberikan sinyal tegas. Mereka tetap akan bermain di Piala Dunia FIFA 2026. Pernyataan ini diperkuat langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang menegaskan Iran akan tampil sesuai jadwal meski situasi politik memanas. Namun, keputusan itu bukan berarti semua aman. Di balik kepastian tersebut, tersimpan kekhawatiran besar yang belum terselesaikan. Masalah visa, keamanan, hingga keterkaitan beberapa pihak dengan IRGC membuat perjalanan Iran menuju Piala Dunia dipenuhi tanda tanya. Bahkan, beberapa pejabat dan ofisial Iran sudah lebih dulu ditolak masuk ke Kanada karena alasan keamanan. Lebih jauh lagi, kekhawatiran tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Pemerintah Iran sendiri sempat menyatakan bahwa kondisi saat ini membuat partisipasi menjadi sangat berisiko, terutama terkait keselamatan pemain dan situasi geopolitik yang belum stabil. Artinya, Iran memang akan bermain. Tapi mereka bermain di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Dan disinilah cerita menjadi semakin panas. Karena meskipun Iran dipastikan tampil, dunia tahu, situasi ini bisa berubah kapan saja. Satu keputusan politik, satu masalah visa, atau satu konflik baru, bisa langsung mengguncang status mereka. Dan jika itu terjadi, skenario darurat kembali terbuka. Nama timnas Indonesia pun belum sepenuhnya hilang dari perbincangan. Justru sebaliknya, Indonesia kini berada di posisi siaga. Bukan sebagai pengganti resmi, tapi sebagai opsi yang terus dipantau. Di balik layar, PSSI tidak menghentikan persiapan. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi mahal seperti Mitchell Baker dan Luke Fitchke tetap dipercepat. Semua dilakukan dengan satu pemikiran. Jika kesempatan itu datang mendadak, Indonesia harus sudah siap tanpa kompromi. Ini bukan lagi soal siapa yang lolos. Ini soal siapa yang paling siap saat dunia berubah. Dan sekarang, dunia sedang menyaksikan dua cerita berjalan bersamaan. Iran yang tetap melangkah, tapi dibayangi ketakutan. Indonesia yang belum masuk, tapi diam-diam bersiap. Jika suatu saat garis takdir itu bertemu, maka sejarah bisa berubah dalam satu malam. Dan saat itu terjadi, yang siaplah yang akan bertahan. Ketika dunia mulai mengira situasi telah mereda, kenyataannya justru sebaliknya. Ketegangan bergerak di bawah permukaan. Kepastian tim nasional Iran untuk tetap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 tidak serta-merta menutup semua celah. Justru, bayang-bayang kekhawatiran itu kini mengikuti setiap langkah mereka, mulai dari proses keberangkatan, izin masuk, hingga jaminan keamanan selama turnamen berlangsung. Semua masih bisa berubah dalam hitungan waktu. Di sisi lain, dinamika ini diam-diam menciptakan ruang siaga yang tidak pernah benar-benar kosong. Dan di ruang itulah timnas Indonesia tetap berdiri, siap kapan saja jika skenario darurat kembali terbuka. Langkah PSSI bahkan kini memasuki fase paling serius. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi kosong. Semua bergerak dengan arah jelas, mempercepat kesiapan tim agar berada di standar tertinggi FIFA. Setiap aspek dipoles, mulai dari kekompakan tim, taktik permainan, hingga kesiapan mental menghadapi tekanan global yang luar biasa besar. Fokus kembali mengarah pada lini depan. Mitchell Baker dan Luke Fitchke kini bukan hanya simbol kemewahan skuad, tapi juga simbol kesiapan Indonesia untuk naik level. Baker diproyeksikan menjadi jawaban atas kebutuhan gol di laga besar, sementara Fitchke menjadi ancaman konstan dengan kecepatan dan agresivitasnya. Kehadiran mereka mulai mengubah cara pandang, bahwa Indonesia tidak lagi datang dengan harapan kecil, tapi dengan ambisi besar. Yang menarik, kondisi ini menciptakan kontras yang sangat tajam di mata dunia. Satu sisi, tim nasional Iran tetap melangkah namun dibayangi ketidakpastian. Di sisi lain, timnas Indonesia belum berada di panggung, tapi justru terlihat semakin siap. Dan dari sinilah narasi besar mulai terbentuk. Media internasional mulai menyebut ini sebagai situasi paling tidak terduga menjelang Piala Dunia. Karena jarang sekali ada tim yang bersiap seintens ini, tanpa kepastian tampil. Tapi justru itu yang membuat Indonesia berbahaya. Tim yang lapar, tim yang menunggu, tim yang siap mengambil kesempatan sekecil apapun. Waktu terus berjalan, dan tekanan semakin terasa di kedua kubu.
Iran harus memastikan segalanya berjalan tanpa gangguan. Indonesia harus memastikan satu hal, jika dipanggil, tidak boleh ada alasan untuk gagal. Karena pada akhirnya, sejarah tidak selalu berpihak pada yang paling diunggulkan, tapi pada yang paling siap di saat yang paling menentukan. Dan saat dunia masih sibuk memperdebatkan kemungkinan, Indonesia diam-diam sudah menyiapkan jawabannya.